atau kayak gimana, tapi kita ngebedah jurnal teknik lingkungan but in English. Jadi sebenarnya orientasinya tuh ke teknik lingkungan gitu, tapi emang pakai bahasa Inggris. Kalau di kesehatan lingkungan sendiri atau di Kesling sendiri tuh kita ada yang namanya pengelolaan air limbah, terus juga pengelolaan air minum, tapi kita nggak terlalu fokus ke gimana sih bangunan untuk mengelola air limbah itu atau air minum itu gitu. Kita mungkin lebih ke sistemnya, terus mungkin lebih ke prosesnya gimana sih untuk mengelola air minum, terus mengelola air limbah kayak gitu. Kalau FHM itu ada namanya PBL 1 semester. Jadi PBL ini praktik belajar lapangan. Jadi gini loh, FKM itu kenapa sih FKM warna ungu gitu loh? Mungkin relate juga sama ini. FKM itu lebih ditekankan pengabdian dan pengembangan masyarakat. Jadi kita emang langsung touch point ke masyarakat gitu. Jadi apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan itu harus bisa membawa dampak baik ke masyarakat. Namanya juga kesehatan masyarakat. Oke, kita udah panjang banget nih, cuman masih ada 4 pertanyaan lagi. Kita singkat aja ya, langsung gabungin jadi satu. Jadi gini, Cak, ke TL lagi. Saat ini kan teman-teman mungkin yang masih SMA kelas 3 mau tahu nih, kalau disuruh pilih Kesling atau Kesmas sama Tekling. Nah, dari Tekling sendiri, sebenarnya teknik lingkungan tuh paling banyak kerjanya untuk apa? Prospek kerjanya. Terus juga kayak untuk menjadi mahasiswa Tekling, mahasiswa seperti apa yang harus dipersiapkan? Kayak gue harus apa nih supaya gue bisa layak menjadi mahasiswa Tekling deh gitu. Terus juga tantangan di Tekling sama itu aja. Bisa? Boleh. Oke. Dulu aku agak lupa gitu orangnya, jadi nanti kalau misalnya emang ada poin yang belum aku mention, kamu tagih aku ya. Siap, boleh. Jadi kalau misalnya untuk prospek kerja, sebenarnya aku nggak yang akan terlalu banyak ngomong ke kalian soal prospek kerja dan lain-lain, karena ya itu akan banyak banget gitu. Jadi sekalian promosi kali ya. Cuman emang beneran kalau misalnya kalian penasaran nih, TL itu dia bisa di mana aja, sebenarnya banyak banget tempatnya. Seperti yang aku bilang tadi, tekniknya satu sama lain kolaborasi nih gitu. Nah, jadi si TL itu tuh bisa dia ada jadi kontraktor, habis itu dia juga ada yang jadi HSE, di mana dia kayak yang ya oke, kita nilai tentang lingkungannya kayak gitu. Terus juga habis itu ada yang jadi konsultan, di mana ya udah dia konsultan soal lingkungan, misalnya konsultan soal pencemaran udara bakal kayak gimana, atau ngurusin persampahan dan lain-lain. Ada juga yang dia di DLH of course, di DLH, atau bahkan bisa jadi Menteri Lingkungan Hidup guys. Nah itu yang paling goals ya kan, Menteri Lingkungan Hidup, atau kalian bisa kerja juga di UNDP yang fokus ke lingkungan juga. Jadi kalau misalnya masalah prospek kerja, there are so many profesi yang bakal kalian bisa dapat lah ketika di TL gitu. Atau mungkin kalian pengen dedicate yourself untuk ngajar terus, dia bisa jadi dosen di TL juga gitu, bisa jadi pengajar atau akademisi gitu. Dan bisa juga jadi kritikus lingkungan juga, kan itu maksudnya kayak kalau aku orang yang melihat opportunity itu banyak banget gitu. Dan misalnya kalian juga bisa nih ilmu kalian tuh bisa kalian tuangin dalam tulisan, terus kalian ya jadi writer juga bisa, jadi yang fokus ke lingkungan gitu. Pokoknya banyak banget lah kalau itu. Terus abis itu kalau yang tips and trick mungkin, atau apa yang perlu disiapkan sebagai mahasiswa TL, kalau misalnya TL as a whole, aku bisa bilang kalau teman-teman don't expect that TL itu gak bakal belajar soal fisika gitu. Jangan expect kayak gitu, karena banyak banget orang yang kayak gue gak suka fisika, gue masuk teknik, cuman tekniknya TL aja deh biar fisikanya gak banyak. Kalian salah kalau mikir kayak gitu ya. Jadi fisika itu bener-bener banyak parah gitu. Bahkan mungkin aku bisa bilang kayaknya fisikanya tuh kayak fisika kimia itu sebenarnya imbang, cuman emang banyakan fisika ya kalau di persentase gitu. Dan kalau misalnya ada lagi yang mikir biologinya gimana gitu, belajar biologi nggak sih? Belajar juga biologi, karena kita sempat ada matkul namanya mikrobiologi lingkungan di semester 2 kalau nggak salah ya. Jadi kayak itu bener-bener
kayak I can conclude that TL itu satu jurusan yang dia segala macam bentuk saintekan itu ada gitu, biologi, kimia, fisika gitu, dan gimana caranya kita nge-combine itu jadi satu. Terus habis itu kalau TL as a whole, jadi set ekspektasi aja kalau yang namanya teknik itu kita pasti merancang sesuatu, merencanakan sesuatu, dimana pemahaman kita tuh bukan cuman kebijakan atau lihat dari aspek kebijakan doang, tapi aspek lain-lainnya kalau kita pengen merencanakan sesuatu gitu. Perhitungannya kayak gimana, implementasinya gimana, dan itu harus kayak kalian visioner juga, karena ketika kalian pengen bikin misalnya instalasi pengelolaan air limbah IPAL yang tadi Fadila bilang, kalian tuh harus kayak bisa visioner untuk ngeprediksi berapa tahun ke depan itu bakal kayak gimana, karena kita nggak mungkin untuk membuat suatu bangunan yang dia buat ngejaga kelestarian lingkungan, tapi kita nggak tahu dia itu bakal bertahan berapa lama gitu. Jadi kita juga memperhitungkan juga penduduknya, airnya, dan lain-lain gitu pokoknya. Itu aja sih set ekspektasinya, jangan yang ini, oh ya ini banyak kimianya nih atau banyak biologinya gitu. Pokoknya dia bakal bener-bener imbang gitu antara pelajaran. Terus kalau misalnya TL di Undip sendiri, gimana ya? Aku bisa bilang kayak siap-siap mental disiapin. Bukan berarti ini keras ya guys, cuman emang kayak it's a different ketika dari SMA ke kuliah gitu. Ya, nggak cuman di TL doang, tapi di semua jurusan. Atau bahkan pokoknya secara general ketika kalian SMA terus kalian jump tuh kuliah tuh itu bener-bener kayak life changing moment, dan kalian dituntut buat jadi growing, buat jadi dewasa untuk ngelihat dan bisa jadi orang yang solution oriented gitu. Nah gimana caranya nih kita bisa tough dan bisa sabar, bisa bertahan juga, bisa survive gitu ke sampai akhir gitu. Dan aku bisa bilang kenapa siapin mental, karena ya mau nggak mau kalian harus survive di sini, nggak boleh cengeng ya gitu kan maksudnya. Dan karena memang ya namanya juga teknik, walaupun memang banyak ceweknya, cuman harus ditempa gitu. Makanya aku paham sih kenapa dosen-dosen itu banyak mintanya, banyak kayak beberapa kriteria kita harus penuhi, atau kita harus kayak gini, dikasih tugas besar ini itu sampai malam dan lain-lain gitu. Kayak ketika banyak ceweknya, it doesn't mean dia bakal dimanjain gitu, nggak juga sih sebenarnya. Jadi itu kalau dari Undip sendiri, jadi ya siap-siap mental aja gitu, baik di pelajarannya atau di pergaulannya. Kayak set yourself like you can be open-minded person, abis itu kamu bisa open juga buat ke orang lain, ke sosial dan segala macem gitu. Menurut aku itu sih. Terus yang terakhir apa dulu? Oke, tadi udah menjawab sih tipikal mahasiswanya, terus juga tantangan kuliah sama prospek kerja sih. Jadi oke, menurutku udah cukup menjawab. Thank you Caca. Oke, cool. Sekarang dari Syahda, menurut kamu, jadi prospek kerjanya di Kesmas tuh gimana, atau casting deh spesifik, terus juga tipe mahasiswanya casting gimana, dan tantangan kuliah itu apa sih di casting? Oke. Prospek kerja, terus tipe mahasiswa, sama set expectation juga gitu kali ya, sama tantangannya. Iya, set expectation. Oke. Expectation setting nih. Oke, terus gini sih, sebenarnya kalau prospek kerja itu mungkin aku mau lebih mengerucut aja gitu ya, karena kan ada peminatan juga gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk prospek kerja dari FKM sendiri, dari FKM Undip gitu, dengan berbagai peminat yang ada di dalamnya, sebenarnya bervariasi sih gitu, bisa kerja di mana aja, terus maksudnya posisinya gitu, role-nya. Kalau aku kasih contoh gitu, kalau misalkan di Kesling itu sendiri tuh, kalau yang aku dengar juga gitu ya dari hasil sharing sama kakak tingkat itu sebenarnya prospek kerjanya Kesling tuh luas gitu. Kita bisa masuk ke industri, terus juga kita bisa masuk ke kementerian, DLH, atau mau masuk ke yang berbau dengan NGO itu juga bisa, kayak gitu. Dan kalau industri sendiri kan misalnya itu masih banyak ya, kayak ada mungkin kayak industri food and beverage, atau misalkan kayak migas gitu-gitu tuh di bawahnya tuh kayak masih ada gitu. Jadi kayak prospek kerjanya itu sebenarnya luas kayak gitu. Dan aku kasih contoh lagi mungkin kayak K3 gitu. Nah kalau K3 sendiri sebenarnya sama Kesling tuh agak mirip-mirip sih gitu. Jadi
K3 ataupun juga casing itu sama-sama kita bisa jadi HSE juga di suatu perusahaan kayak gitu. Terus mungkin kita bisa jadi kalau misalkan kita mau ambil sertifikasi AMDAL gitu, kita bisa jadi konsultan AMDAL kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk casing sendiri tuh kita bisa ambil sertifikasi sih gitu, yang mana nanti mungkin kalau misalkan memang kita suka di bidang itu, kita bisa ambil sertifikasi di sana, terus kita benar-benar nekunin di sana kayak gitu, biar dan jadi salah satu profesi kita juga bisa kayak gitu. Terus kalau buat tipe mahasiswanya, mungkin apa yang tadi juga udah aku mention, karena kebanyakan cewek sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih gitu. Nggak ada yang perbedaan juga, maksudnya kayak ada perbedaan kalau cewek itu lebih di-treat kayak gimana, misalkan cowok kayak gimana, enggak sih, menurut aku masih sama aja. Cuma kalau yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa FKM itu, dulu waktu aku masuk FKM aku nggak nyangka kalau ternyata ini tuh jurusan yang Saintek tapi rasa soshum. Sumpah aku nggak pernah nyangka itu gitu, karena aku ngerasa kayak udah gitu, maksudnya belajar tentang kesehatan yang memang nggak ada sama sekali kaitannya tentang ekonomi ataupun tentang hukum yang berkaitan sama kesehatan, tuh aku nggak pernah expect untuk dapat hal itu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian yang tertarik untuk masuk FKM, khususnya FKM Undip, siap-siap aja karena kalian juga bakal belajar tentang soshum lah kayak gitu. Jadi wawasan kalian tuh nggak hanya tentang kesehatan aja, tapi juga bidang-bidang lain gitu yang mencakup tentang kesehatan masyarakat kayak gitu. Terus kalau buat ini juga sih mungkin kayak tadi juga udah Caca bilang, kayak siapin mental juga gitu, karena basically kalau misalkan dari anak SMA terus ke kuliahan tuh memang banyak banget gitu hal-hal baru yang kalian temuin gitu, entah dari pertemanannya, kalian bakal ketemu sama teman-teman yang diverse, yang berbeda banget gitu background-nya atau mungkin asal daerahnya. Terus dari dosennya juga gitu ya, mungkin yang sering aku dengar gitu ya selama aku waktu itu masih jadi anak SMA gitu, kalau dosen di perkuliahan tuh kayak ya udah gitu, ngerti nggak ngerti ya udah, yang penting materinya udah diajarin gitu. Nggak tahu deh, itu yang penting tugas mahasiswanya buat kalau misalkan emang nggak ngerti harus review lagi, harus belajar lagi. Dan menurut aku itu benar sih gitu. Mungkin kalau di SMA kita kayak benar-benar dituntun lah gitu biar bisa benar-benar sampai ngerti gitu kan. Kalau di perkuliahan ya udah gitu. Udah nggak tahu deh kalau misalkan udah bukan urusannya dosen lagi gitu, mahasiswanya ngerti apa enggak, yang penting udah di-deliver, udah dijelasin materi perkuliahannya gitu. Nah itu balik lagi nih ke mahasiswanya, mau rajin nggak gitu, ngulang-ngulang materinya gitu, mau review materinya kayak gitu. Terus ada juga mungkin harus siap juga sih sama berbagai tipe dosen, karena dosen tuh beda-beda gitu. Ada ya dulu dosen kita yang mungkin ngejelasin tapi nggak ada PPT-nya gitu, jadi ngejelasin aja gitu. Jadi kalau misalkan mau catat materi itu kita ya harus benar-benar standby, nyatet omongan-omongan yang diucapin sama dosennya gitu, karena dosennya tuh juga nggak ngasih PPT apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah, kita sumber materi kita cuma dari omongan dosennya gitu kan, dari lisan dosennya gitu. Jadi harus siap-siap dengan segala tipe dosen gitu sih. Jadi mungkin ada dosen yang baik banget, yang benar-benar ngejelasin sampai detail, terus kalau ngasih tugas tuh juga ya nggak yang ribet-ribet kayak gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau dari aku gitu sih. Dulu lah, ada yang mau ditambahin? Oke, udah banyak ya dari Syahada, cuman lebih mungkin sedikit aku yang konklusiin ya, aku yang nyimpulin. Jadi pertama, untuk prospek kerja Kesling, kesehatan lingkungan, itu bisa di pertambangan, di perminyakan pertambangan itu bisa. Terus juga kita bisa di industri food and beverage, terus juga industri penerbangan, terus juga kita bisa di ini manajemennya juga bisa. Terus juga paling sering tuh di Kemenkes juga bisa, Dinas Lingkungan Hidup juga bisa. Dan gini deh, yang aku tahu sih seperti rumah sakit, karena di rumah sakit tuh bagiannya ada namanya sanitarian. Jadi yang mengurus Kesling itu yang lebih mengurusi ini tuh, Cak, kayak di rumah sakit itu kan ada kayak limbah airnya itu nggak boleh langsung keluar dari rumah sakit, jadi harus diolah dulu. Limbah medis gitu ya? Ya, limbah air medisnya itu harus diolah dulu di internalnya atau di pihak ketiga, dan baru boleh dikeluarin ke sungai.
Nah, infeksius gak sih istilah limbah gitu. Terus juga insinerator kayak begitu-gitu untuk membakar hasil limbah medisnya gitu-gitu. Iya. Ya, jadi itu juga casting di situ, dan di manajemen perusahaan juga kita bisa. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ilmu yang dipelajari di Casling dan di Kesmas itu terapan. Jadi kita dapat asupan dari ilmu setiap disiplin ilmu, dan itu disatukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu menurutku gitu. Nah, untuk tipe mahasiswanya, yang jelas ambis sih menurutku. Teman-teman FKM tuh ambis. Kalau ambis tuh bukan 1-2 jurusan sih menurutku. Setiap jurusan pasti ambis-ambis sih, karena kita naluri orang aja sih, kayak kita kan pengen berusaha menjadi yang terbaik, berusaha tetap yang terbaik. Ya, produk Karpil. Habis itu jadi tipe mahasiswanya itu ya ambis dan juga sebenarnya humble. Menurutku teman-teman di FKM tuh sama ini sih, karena mungkin di Semarang ya, karena Undip kan biasa Jawa Tengah. Jadi tuh teman-temanku tuh halus-halus semua. Kayak tipikal perempuan-perempuan Jawa yang halus gitu loh. Jadi kayak ya seneng juga sih. Jadi kayak kita tidak apa sih namanya? Aku ngeblank deh, lupa. Pokoknya kita sangat mengayomi teman, saling satu sama lain itu sangat mengayomi, dan ya gitulah, halus satu sama lain. Nah, untuk tantangannya itu lebih karena kita digembleng buat kita sangat-sangat amat harus concern tentang kesehatan. Kayak istilahnya apa sih ya? Kayak kita ngasih tahu masyarakat, tapi kitanya sendiri nggak ngelakuin, apa ya? Beban moral. Ya namanya? Iya, mungkin ada singkatan bahasa Jawanya gitu. Jadi kayak kita orang yang paling keluar tentang kesehatan, tapi kita sendiri ada orang tenaga kesehatan nggak ngelakuin itu. Jadi kayak beban moralnya di situ. Jadi tantangan kuliahnya adalah kita harus sebelum kita ke masyarakat ya tanamin dulu di kita kayak begitu hal itu. Itulah, dan ya segitu aja sih tentang bahas jurusan. Bedah jurusan. Ini akan lama. Ini lama, tapi akan dibagi tiap part. Jadi kalian semua harus pastiin nonton dari awal sampai akhir. Jadi kayak supaya ilmu yang didapat juga full gitu, nggak setengah-setengah. Kayak rasanya kayak webinar nggak sih? Kayak sampai sini ada yang mau ditanyain, ya kita buka Q&A dari teman-teman, barangkali bisa di chat. Gitu, oke. Bisa raise hand dulu gitu ya? Iya gitu, oke. Gini nih, karena kita di penghujung acara, mungkin ada closing statement nih dari Caca sebagai mahasiswa teknik lingkungan. Oke, aduh dulu closing statement apa ya sebenarnya? Aku bakal closing statement sebagai mungkin anak teknik aja kali ya, yang buat DDDD 2021 nanti. Oh iya benar, DDDD. Karena kalian kan betul, jadi itu kalian kan bakal SNM atau SBM gitu pokoknya di tahun ini. Tapi BTW sebelum ke tekniknya, I just want to say menjadi mahasiswa itu sangat berbeda dengan kalian menjadi siswa biasa di SMA. Ada hal-hal yang perlu kalian siapin lebih gitu. Cuman ya don't expect too much juga, tapi jangan gak berharap juga, karena kita juga harus punya mimpi dan harus punya list to do mau ngapain ketika kita kuliah gitu. Nah, tapi kenapa aku bilang siapin mental itu dari awal, karena apalagi bakal jadi anak rantau, itu tuh bener-bener kayak hidup kalian berubah gitu ketika kalian jadi anak rantau. Kalian jadi tahu sebenarnya kelemahan diri kalian apa, kalian find bener-bener new environment, orang-orang baru dari berbagai daerah, kalian tahu gimana people manajemennya, cara ngobrol sama orang-orang dan lain-lain gitu. Dan itu suatu hal yang menurut aku interesting experience yang aku pernah laluin gitu. So I do hope nanti teman-teman 2021 juga bakal siap mental dan siap jasmani juga buat kuliah, walaupun nanti amit-amit ya, misal semoga aja 2021 nanti bisa offline gitu, semoga cepet hilang lah coronanya. Dan pokoknya apapun itu enjoy the process. Terus abis itu kalau buat teman-teman yang minat ke teknik,
I'm not saying that technique is easy, engineering is easy, but there's always learning point ketika kalian ngambil suatu jurusan gitu. Dan ada reasonnya kenapa. Jadi ketika kalian kayak aku misalnya sempat ngerasa kayaknya gue salah jurusan deh. Nah itu digali lagi apakah bener-bener itu cuman selfishness doang atau memang bener kayak gimana gitu. Jadi di find out gitu. Jangan jadi orang yang kayak terburu-buru menyimpulkan sesuatu gitu sih. Jadi sebenarnya kalau jadi mahasiswa, entah itu mahasiswa manapun, menurut aku belajarnya tuh selain belajar akademik itu benar-benar belajar hidup gitu kayak gimana. So good luck for you guys. I do hope hasil SNM, hasil SBM dan hasil UM-nya bakal yang terbaik dan sesuai apa yang kalian mau kayak gitu sih. See you kalau misalnya kalian pengen ke Undip, pengen ke TL nanti ketemu aku ya. Cari namanya Salsabila Sanina ya, adik-adik. Instagramku Sanina Salsabil ya. Aduh, promosi ya. Oke, thank you Caca buat closingnya. Sekarang Syahda, closing statement. Oke. Thank you Dul. Mungkin kalau dari aku ya in general dulu aja kali ya, kayak aku juga bisa relate lah gitu sama teman-teman yang ada di sama kelas 3 sekarang gitu, gimana deg-degannya harus SNM terus SBM, UM, dan apa ya, untuk masuk ke level perguruan tinggi itu memang nggak ada yang bilang gampang sih gitu, nggak ada yang bilang gampang. Jadi memang ibaratnya kita tuh naik ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi dari siswa terus jadi mahasiswa gitu kan, ada mahanya gitu. Jadi ada perbedaan yang cukup besar lah kayak gitu. Mungkin yang udah sempat Caca ataupun Dul ataupun aku jelasin juga gitu, dari lingkungan, dari teman-teman, terus dari dosennya, dari sistem pelajarannya kayak gitu. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin berencana untuk merantau, wah itu mungkin lebih double lagi ya, ibaratnya kayak dari siswa jadi mahasiswa, terus abis itu jadi mahasiswa rantau juga lagi gitu kan. Jadi bakal banyak banget kayak key learning gitu yang kalian dapetin untuk jadi seorang mahasiswa gitu, karena mungkin kalian awalnya ngerasa clueless atau mungkin ngerasa kayak harus ngapain ya gitu kan, nggak tahu apa-apa, tapi nggak apa-apa gitu. Itu termasuk ke dalam proses kita untuk beranjak dewasa gitu, asik gitu lah ya, istilahnya kayak gitulah gitu. Jadi berat. Ya berat ya, learning by doing gitu ya, yang kerennya gitu guys, gitu, learning by doing. Jadi bakal banyak banget hal-hal baru yang kalian dapetin gitu. Nah terus kalau misalkan mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk ke kesehatan masyarakat, yang nggak harus Undip juga, mungkin ke universitas lain kayak gitu, jadi seorang public health itu memang harus bisa menemukan seperti menemukan reasonnya kenapa kita tuh harus dekat sama masyarakat gitu, kenapa kita harus peduli sama kesehatannya suatu komunitas gitu ya. Kan kalau misalkan FK kan individu ya gitu kan, kuratif gitu. Nah kalau Kesmas itu memang lebih ke preventifnya itu sendiri gitu, gimana caranya kita bisa mengajak nih suatu kelompok masyarakat gitu ya, suatu komunitas untuk bisa mencegah supaya mereka tuh nggak sakit gitu, supaya mereka tuh punya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya kayak gitu sih. Nah mungkin untuk teman-teman juga yang ngerasa kayak kayaknya aku suka deh gitu yang untuk belajar tentang masyarakat, tentang perilakunya, terus abis itu gimana sih, apa sih mempengaruhi masyarakat itu untuk melakukan hal ini hal itu, tapi in terms of kesehatan gitu. Terus kalau misalkan ada teman-teman juga yang tertarik untuk pengen deh kayak saintek tapi rasa salsun gitu ya, silahkan untuk coba untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat kayak gitu sih. Mungkin terakhir gitu kayak good luck for the process, kayak apapun yang nanti akan kalian dapetin itu pasti yang udah terbaik buat kalian sih kayak gitu. Aduh, kayak dinasihati sama ibu guru nggak sih? Bener. Kayak dikasih wejangan sama orang tua gitu loh, bener-bener. Oke, sekarang aku nambahin aja. Jadi proses dari aku, gini deh, kalian harus tahu dulu kalian minat di mana, baru kalian cari jurusan yang ini buat adik-adik 2021 ya, aku. Jadi kayak kalian harus tahu passion kalian di mana dan cari tahu jurusan apa yang bisa nge-provide
passion kamu itu. Nah, di kaitannya sama casting dan tackling, jadi closing statement dari aku, apapun kuliahnya, kalau kalian nyaman, itu pasti akan berjalan dengan baik, gitu. Nah, terus juga kalian juga nggak usah kecewa kalau kalian tidak bisa mencapai jurusan yang kalian inginkan, gitu. Jadi kayak maunya ke A, ternyata dapat ke B, gitu. Karena kuliah itu bukan cuma sekedar belajar tentang hal yang dipelajari di kuliah, tapi kuliah itu juga belajar tentang pelajaran hidup, gitu. Kalian bentuk jadi seorang manusia yaitu pas kuliah juga, gitu. Bahkan lebih dari SD sampai SMA gitu loh. Kalian lebih belajar tentang manusia itu di kuliah, kayak gitu. Dan ya untuk mempersiapkan masuk kuliah, kalian juga harus bisa mengembangkan kapasitas diri kalian supaya kalian bisa layak menjadi mahasiswa, kayak gitu. Bener, kita udah ada mahasiswa. Yeah. Bukan Mahadaya Cinta gitu ya, itu lagu. Aduh. Kita mahasiswa. Okay. Bukan Mahabharata juga ya, Dul? Iya, itu film. Aduh. Mau ngelawak mau nambahin nama apa? Aku pengen tambahin, tapi belum nemu gitu. Ya, kayak gitu. Oke, nggak kerasa ya kita udah di akhir acara. Terima kasih Syahda dan Caca udah mau sharing tentang kuliahnya. Terlebih tentang Caca tentang teknik lingkungan. Aku sendiri yang kita sama-sama undip, aku baru tahu teknik lingkungan kayak gitu sih. Jadi semoga teman-teman juga menyerap banyak edukasi tentang kuliah jurusan di video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian bisa teman-teman kalian supaya lebih tahu tentang jurusan teknik lingkungan dan teknik lingkungan. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa ya, di video selanjutnya. Thank you juga Caca. Thank you, Dah.